Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah, kali ini saya mau melanjutkan kemarin cerita mengenai Godam ya. Di video pendek saya sebelumnya kan disitu sudah disebutkan sejarah pendeknya Godam itu seperti apa. Godam itu dari seorang yang bernama Awang, seorang sopir pas hujan deras dia meneduh di suatu bangunan. Di situ ketemu dengan kakek-kakek. Awang ini diberi sebuah cincin. Nah, cincin ini bisa merubah dia itu menjadi seorang superhero yang ada jubah di belakangnya dan di depannya ada logo seperti ini, logo Godam, namanya Godam ini logonya. Nah, yang itu adalah awal dari seorang Godam, si Awang menjadi Godam, menjadi superhero. Nah, yang saya mau ceritakan itu adalah lebih ke perjumpaan saya dengan anaknya Pak Wit NS. Wit NS ini adalah seorang yang menciptakan Godam di tahun 1969. Anaknya itu namanya Mas Fajar Sungging. Nah, beliau ini berapa tahun yang lalu kan menerbitkan komik Godam Reborn. Godam Reborn itu seperti ini komiknya, dan di sini juga ada namanya Mas Sungging kan di sini. Nah, lebih ke itu sekitar tahun 2017 ketemu. Ternyata beliau ini kakak kelas saya SMA, tapi jauh, kakak kelas jauh lah. Pas saya ke Jogja, dia WA, dia bilang mau main ke rumah. Oke, kita main. Pas di situ kita diskusi mengenai latar belakang dalam penciptaan Godam. Karena waktu itu juga Mas Sungging sih bilang ke saya nggak ngerti kenapa namanya Godam. Ini kita diskusi ini adalah lebih ke kita pada satu titik kita pada melangkahnya pada superhero Indonesia. Ini adalah superhero yang beda dengan superhero luar negeri. Satu superhero Indonesia seperti Godam ini kan, saat dia menjadi superhero itu sisi mistis Indonesianya itu sangat kental. Karena pada saat menjadi superhero itu yang menjadi dia kuat, bisa terbang segala macam, bukan si Awang tadi, tapi adalah sosok yang ada di cincin. Yang ada di cincin itu namanya Godam. Kita pada titik diskusi adalah di Indonesia ini kan kental dengan hal-hal yang berbau mistis, dalam artian benda-benda pusaka atau apapun itu kan rata-rata ada kodamnya. Kodam itu isinya yang di dalam situ, seperti keris, seperti tombak, seperti batu akik ya. Batu akik itu kan juga, keris itu akan menjadi sangat mahal. Satu, kalau benda kuno, benda sepuh ya, udah tua. Terus kodam yang di dalamnya itu apa? Sama seperti batu akik, cincin batu akik itu kan kadang orang menjual karena kodamnya pengelarisan.
kodamnya kewibawaan atau kodamnya apapun itu, kekuatan, kekebalan segala macam, yang ya kalau kita kodam di situ kebal kuat berarti kan seolah-olah kita menjadi superhero kan. Nah, kodam ini mewakili budaya mistis Indonesia. Seseorang akan menjadi sangat kuat, sangat hebat loh. Karena karena pengaruh kodam yang ada di benda yang dia pakai, entah itu cincin, entah itu gelang, entah itu kalung atau apapun itu, bahkan ada semacam besi kuning gitu yang kadang ditaruh di dompet, kadang ya cincin, batu, apapun itu banyak, bahkan ada juga yang ditanam di tubuh seperti belajar jadi kebal, jadi apa, pokoknya apapun itu yang berkaitan dengan kanuragan. Saya bilang kanuragan ya, lebih ke situ. Nah, diskusi ini sangat menarik karena Pak Wit NS sendiri, menurut Mas Sungging juga, beliau mempunyai, ya kalau zaman sekarang bilang itu kayak mempunyai sixth sense ya. Sixth sense itu kadang kalau dia ngegambar itu kadang juga ada yang nemenin katanya kan. Sixth sense di situ dia bisa menciptakan kodam dan musuh-musuhnya yang berkaitan dengan makhluk dunia lain. Bahkan yang di dalam cincin yang namanya kodam itu pun juga dari dimensi lain sebenarnya. Jadi udah klop lah ya. Klopnya adalah bumi ini kan banyak dimensi ya. Banyak dimensi, beberapa dimensi yang kita biasa disebut dimensi gaib lah. Ada dimensi 1, 2, 3, 4 bahkan sampai 7 juga ada. Kodam itu dari dimensi lain yang masuk ke dimensi manusia. Dia dikurung di dalam satu cincin itu karena dia melakukan kesalahan di dimensinya dia. Akhirnya diberikan kepada seorang awang untuk membela kebenaran. Ya karena awalnya mistis ya, musuhnya juga kebanyakan mistis juga. Ada dokter setan apa banyak lah gitu. Jadi saya lebih menekankan bahwa genuinnya aslinya superhero kita itu dari situ. Memang dari segi kostum segala macam mirip lah dengan Superman kalau Gotham kan, mirip Superman, tapi proses menjadi superhero-nya itulah yang saya mau tekankan adalah itulah budaya Indonesia. Budaya yang masih mempercayai benda-benda bertuah, benda-benda yang ada berisi ada kodamnya segala macam, itulah superhero kita. Mungkin juga superhero luar negeri juga diilhami oleh cerita-cerita kuno dari Indonesia, seperti X-Men. Wolverine itu nggak pernah bisa mati, luka sembuh, sama seperti ilmu rawa ronteknya Indonesia kan, mati hidup lagi. Bahkan kayak di X-Men yang Storm itu kan nggak beda jauh sama pawang hujan sebenarnya, mengendalikan cuaca. Nah, kita balik ke Gotham. Mas Sungging ini kenapa tertarik berdiskusi gitu kan? Karena beliau juga ingin secara logika itu juga penasaran kenapa bapaknya itu menciptakan Gotham dengan nama Gotham. Ya akhirnya kita menemukan sedikit kesimpulan ya, bahwa mungkin Gotham itu semacam bahasa plesetan dari kodam sebenarnya, dari kodam.
hampir sama seperti superhero satunya yang lahir di tahun yang sama, itu yang diciptakan oleh Pak Hasmi, Gundala. Tapi itu nanti Gundala di video berikutnya. Jadi itu teman-teman. Jadi saya tertarik membahas Godam bukan dari sisi yang biasa banyak orang bahas mengenai kekuatannya atau apapun, cuman saya melihat inilah mistisnya Indonesia. Dari hal yang mistis ini bisa menjadi superhero. Dan ya mungkin kalau zaman sekarang juga sudah ada lah Godam yang versi baru kan. Cuman ini ada Godam ini adalah menemani masa-masa kecil saya dulu. Jadi saya sangat respect dengan Godam, dan secara tidak sengaja ternyata saya, ya mungkin alam mempertemukan saya dengan Mas Sungging yang merupakan putra dari Pak Wit ya. Ya, Mas Sungging sekarang kan juga proyeknya menggarap, kemarin menggarap Gundala, menggarap Sri Asih, dari dia di Bumi Langit. Oke teman-teman, itu sekilas cerita dari Jiwa Tua Dua mengenai Godam. Semoga nantinya lebih mencintai superhero lokal kita. Terima kasih, salam.